Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Seperti biasa, hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Yang tentunya ya Rey, kita akan hadirkan sejumlah kabar menarik. Tapi sebelum itu, Betul. Rey apa kabar nih? Baik, Nadila apa kabar? Kabar baik juga. Udah liburan Rey. belum? Kalau itu nggak usah ditanya lagi deh. Kalau Udah kita tahu cuti, jawabannya. takutnya nanti penonton pada kangen soalnya. Betul sekali. Selalu setia ya, hujan badai halilintar tetap siaran pokoknya. Kita langsung aja nih, Nadila juga pemirsa, kita buka Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi yang pertama pemirsa. Sebuah video kecelakaan pengendara motor yang melawan arah menjadi viral di media sosial. Ya pemirsa, pihak Satlantas Polresta Bogor Kota masih mendalami motif pengendara motor yang melawan arah di Jalan Raya Pajajaran beberapa waktu lalu. Atas peristiwa ini pemirsa, seorang remaja meninggal dunia di lokasi kejadian saat dibonceng temannya. Start recording emergency video. Beginilah detik-detik saat terjadinya kecelakaan saat pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Pajajaran Kota Bogor pada hari Rabu silam. Akibatnya, seorang remaja dibonceng meninggal dunia di tempat kejadian akibat benturan keras dari sebuah mobil yang melintas. Satlantas Polresta Bogor Kota masih mendalami kasus yang melibatkan korban 2 orang remaja tersebut. Polisi masih belum bisa meminta keterangan lantaran salah satu korban masih dalam perawatan intensif rumah sakit. Kendaraan menyenggol kendaraan roda 2 yang berada di jalurnya, kemudian terjatuh dan menghantam kendaraan roda 4 Fortuner yang berada di jalurnya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang luka-luka, 1 luka berat, 1 meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, tanpa alasan yang jelas, pengendara sepeda motor yang masih remaja ini berupaya menerobos jalur dari arah Tugu Kujang menuju arah sebaliknya di saat kondisi lalu lintas tengah padat. Akibatnya, pemotor ini pun terlibat tabrakan dengan sepeda motor lainnya hingga terjatuh. Bukan hanya itu, motor juga menabrak sebuah mobil minibus yang juga melintasi kawasan tersebut. Kejadian ini juga membuat remaja yang dibonceng pun tewas di rumah sakit, usai nyawanya tak tertolong. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit laka Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi terkait dengan perkembangan kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UGM, di mana pemirsa setelah lama ditunggu, orang tua Cristiano Tarigan akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf. Meski begitu, proses hukum tetap bergulir di kepolisian. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini memberikan penjelasan atas berita-berita yang berkembang terkait musibah kecelakaan mobil anak saya di Jalan Palagan, Sleman yang telah menyebabkan wafatnya Ananda Argo. Dalam videonya ini, Setiabudi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Argo Eriko Afandi atas musibah kecelakaan maut yang terjadi 24 Mei lalu. Ia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada Ibu Argo, Meilana. Terkait kabar adanya tawaran uang damai kepada keluarga Argo, Setiabudi membantah dan menyampaikan hal itu tidak benar. Kami membayar dengan sejumlah nilai tertentu kepada keluarga almarhum Argo. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu. Sebelumnya, Cristiano Tarigan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM menabrak Argo Eriko Afandi pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025 di Jalan Palagan, Sleman hingga meninggal dunia. Cristiano sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak kepolisian dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Diduga akibat konsleting listrik, satu bus antara Provinsi Madura dan juga Jakarta ludes terbakar. Ada pula selain membawa penumpang, bus tersebut juga diketahui membawa rokok ilegal tujuan Jakarta.
Akibat korsleting listrik, sebuah bus jurusan Madura, Jakarta terbakar di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Warga sempat panik karena kobaran api yang secara perlahan terus membesar dan membuat tak seorang pun berani mendekat. Bahkan terdengar beberapa kali letusan dari belakang bus hingga mengeluarkan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang dengan cepat tiba di lokasi berhasil memadamkan api dan menemukan ribuan batang rokok yang diduga ilegal berserakan dari dalam bus sisa kebakaran. Bus melaju dari arah Sumeneb hendak menuju arah Surabaya. Terdapat konsleting listrik di dalam bus tersebut karena sempat terdengar bunyi agak ledakan. Kemudian untuk si kernetnya turun, kemudian memeriksa ke belakang, mobil sudah dengan kondisi ada api terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bangkai bus pun langsung dievakuasi guna mengatasi kemacetan panjang. Petugas akan memeriksa atas temuan ribuan batang rokok tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kios dan rumah di Ternate, Maluku Utara Senin subuh tadi hangus terbakar di lahap si Jago Merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kios dan rumah warga di Jalan Raya Bastiong, Kelurahan Bastiong, Talanggame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Senin sekitar pukul 4.40. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun api terus membesar dan membakar seisi rumah. Saat kejadian, pemilik panik dan berusaha mengamankan barang mereka dari amukan api. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 6 pagi pemirsa dan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, seorang yang merupakan pengunjung tempat hiburan yang ada di Sulawesi Selatan tiba-tiba mengamuk saat dirazia oleh BNN. Petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan berusaha menenangkan pemuda ini yang marah. Diduga pria ini menolak dilakukan tes urin. Tidak diketahui pasti apakah pria tersebut akhirnya tetap dilakukan tes urin ataukah tidak. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggelar operasi gabungan yang menyasar ke 13 tempat hiburan malam di Kota Makassar. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 3 orang yang dari hasil urin dinyatakan positif menggunakan narkoba. Ketiga orang tersebut dibawa ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemirsa, BNN menggelar operasi narkoba di tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkoba di tempat tersebut. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya ini dari wilayah Sumeneb. Sejumlah nelayan asal desa Sukajeru, Kecamatan Masa Lembu dilaporkan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang mengapung di dalam sebuah drum di perairan Pulau Masa Lembu, Sumeneb. Sejumlah nelayan asal desa Sukajeru, Kecamatan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Madura, melaporkan temuannya di perairan Laut Masa Lembu ke Koramil Masa Lembu. Seberat 35 kg sabu-sabu berhasil dievakuasi dan diserahkan ke pihak kepolisian Resort Sumeneb oleh Komandan Kodim 0827 Sumeneb. Ini kawan ya. Petugas gabungan melakukan uji laboratorium di Koramil Kalianget guna memastikan kandungan dari isi perkantong plastik tersebut. BNNP Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa barang temuan tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 35 kantong plastik anti air dengan total berat mencapai 35 kg.
Ditemukannya tong ini menguatkan sinyalir kami bahwa bisa jadi ada peredaran narkotika jenis sabu yang dengan cara melemparkan tong yang kemudian nanti akan dijemput oleh seseorang. Jadi diedarkan di wilayah Jawa Timur. Jadi saat ini penemuan barang bukti narkotika jenis sabu di lautan sampai saat ini adalah terbesar. Terbesar di ini yang di Masa Lembu ini, Pak, ya? Di Masa Lembu 35 kg. Dari Sumeneb, Madura, Feros Afif, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari wilayah Lampung. Satu wanita ditemukan tewas dan diduga kuat tewasnya tersebut adalah akibat pembunuhan. Minggu siang, warga Kampung Tridharma, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, digegerkan ditemukannya jasad perempuan muda di kebun singkong yang tak jauh dari permukiman warga. Saat ditemukan polisi, korban dalam kondisi tergeletak dengan bercak dari sekitar tubuh korban. Terus saya tadi ya berangkat sama rekan-rekan dari Morris tadi ke sini, terus ya menyaksikan ini keadaannya udah seperti itu, udah ramai juga di sini orang. Posisinya posisinya geletak apa gimana? Ya, posisinya tergeletak. Terus ya ada bercak-bercak darah yang mengering itu yang saya lihat. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung ke lokasi dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP diketahui korban bernama Tia Septiana, umur 27 tahun, warga Morris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, karyawan tata usaha SMA Banjar Agung. Polisi juga menemukan korban yang dalam kondisi hamil tersebut mengalami luka sayat di bagian leher. Untuk kondisi korban sendiri, Ner? Ya, untuk korban posisi sebelah kiri ya. Apakah? Ada luka sayatan aja. Sayatan. Robek. Nah, informasi itu korban keadaan posisi hamil. Ya, hamil. Nah, kebetulan. Untuk sekarang jenazah sendiri dibawa kemana, dah? Sementara untuk jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi untuk biar tahu kejadiannya sebenarnya. Berarti ini korban pembunuhan dan ya ini. Nah, kurang lebih. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembunuhan. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah video curhat yang dibuat warga bernama Dewi Meisari menjadi viral di media sosial. Ya, pemirsa, Dewi Meisari mengungkapkan ruwetnya birokrasi yang dihadapi saat mengurus surat kematian orang tuanya. Berikut kami hadirkan pemirsa videonya. Buru-buru ngurus prosedur ekspor impor, meninggal aja susah di sini. Orang tua saya itu meninggal, drama dari ngurus akta kematian, dapat surat keterangan kematian dulu dari rumah sakit atau dari RT. Dari situ kita baru bisa ke Dukcapil ngurus akta kematian. Tapi sayangnya orang tuanya meninggalnya di Kota Pontianak, di mana pas ngurus akta kematian itu nggak bisa langsung same day. Bahkan ngambil nomor antrian online-nya aja di website mereka itu cuma bisa dilakukan hari Jumat jam 2. Jadi kalau meninggalnya hari Minggu, nunggu 5 hari, bukan jadi akta kematiannya, baru bisa ngambil nomor antri. Kalau kamu rakyat biasa, tapi berhubung saya bukan rakyat biasa, duit saya lumayan ada, saya telepon lah om saya kan, ini nggak ada ke solusi yang lebih cepat. Nggak ada waktu lah gitu nih, orang kerja di Jakarta, di Depok, masa 5 hari nunggu di Pontianak buat ngambil nomor antrian, output kerja 5 hari gue yang benar aja. Akhirnya om ngasih solusi dengan biaya tertentu, aku udah jadi bedak tuh. Hari ini dramanya lagi adalah pas mau ngurus taspen untuk ngurusin dana santunan karena ibu saya ASN, guru SMP. Ada template surat keterangan kuasa ahli waris kayak gini bentuknya. Apa yang menarik dari surat keterangan kuasa ini? Ya. Biasanya yang tanda tangan cukup 2 orang. 1 tanda tangan pemberi kuasa, 2 tanda tangan penerima kuasa. Tapi di surat ini ada yang menarik. Disahkan oleh Pak Lurah, Pak Desa. Kok harus pergi lagi ke kantor lurahnya ngurus benda nih, ya Allah ya Rabbi. Artinya apa? Artinya oleh Taspen, kalau surat ini tidak ada tanda tangan kelurahan, dianggap tidak sah. Kenapa? Karena status tanda tangan ini sebegitu tinggi derajatnya.
Jadi kalau adik gue udah tanda tangan, gue udah tanda tangan, nggak sah. Artinya apalah aku ini, aku adalah rakyat yang dianggap tidak bisa dianggap sah oleh aspek. Tolonglah lakukan inovasi administrasi because this is so outdated. Wahai pamong pemerintah negeriku, selain kalian saya doakan untuk diberi hidayah. Saya berharap kalian juga lebih inovatif, lebih cerdas. Tadinya kalau ini cuma saya dan adik saya yang akan tanda tangan saja, selesai urusannya dalam hitungan menit. Tapi karena harus ada ini, mau nunggu 2 hari kali ini, antri budak tuh. Alhamdulillah saya masih langkah kanan alias beruntung karena di Kelurahan Sungai Bangkong mantep banget urus tanda tangan lurah bisa same day. Yuk kita lebih kritisi ini prosedur-prosedur kayak gini. Dan asal informasi ya, syukur saldo rekening mama saya itu nggak nyampe 100 juta. Kalau nyampe 100 juta untuk nutup rekening itu, kalian harus ke pengadilan sekedar untuk ngurus penutupan rekening. Kata orang banknya tadi ngomong ke saya gini, kadang tuh adik beradik tuh habis diongkos ya bu. Kalau kayak gue, emaknya meninggalnya di Pontianak, anaknya di Jakarta, tiket pesawat PP udah berapa, hitung aja. Berapa kali urusan, hitung aja. Ini mah namanya masalah sistemik ya. Masalah sistemik dan birokrasi seperti ini harusnya bisa lebih efektif dan efisien kalau pemerintahnya sayang sama rakyatnya. Pemerintahnya belum bisa mensejahterakan rakyatnya minimal banget lah, hemat waktu kak. Pemirsa, seorang warganet melalui akun media sosialnya meluapkan pemirsa kekesalan atas ruwetnya birokrasi saat mengurus administrasi kematian orang tuanya di Pontianak. Untuk mengetahui lebih jelas pemirsa persoalan ini sudah bergabung bersama kami di studio TV One Ibu Dewi Meisari. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Ibu, kita ingin tahu apa yang melatar belakangnya akhirnya Ibu mau mengunggah video tersebut menceritakan kronologi yang Ibu rasakan. Pertama mungkin saya masih belum selesai berduka, itu pertama, ya kan. Kedua, saya benar-benar marah sih sebenarnya. Itu genuine anger sebenarnya, marah. Dimulai dari ketika saya ke Dukcapil mau ngurus akta kematian ibu saya. Itu pas nyampe di sana kan saya lihat antrian panjang, ya kan. Ya udah, wah antri panjang nih, siap-siap antri. Terus sama satpamnya dibilang, oh enggak bisa Bu ngantri kalau di sini. Sorry agak pakai bahasa Pontianak gitu ya. Apa-apa. Kalau mau antri online dulu, dia bilang. Oh, ada pendaftaran online dulu. Masuklah kita ke websitenya nih ya. Masuk kita ke websitenya. Terus ada tulisan itu hari Senin ya, itu hari Senin. Ada tulisan nomor antriannya cuma bisa diambil di hari Jumat jam 2. Senin ke Jumat aja udah jauh. Saya ini kerja di Jakarta, ya kan, mengasuh komunitas UKM juga. Jadi drama-drama perizinan itu saya udah melewati udah sering dengar juga. Tapi ketika kita yang merasakan sendiri itu, wah, dan ternyata yang ngangkat isu ini itu belum kayaknya kurang jadi wacana publik ya. Kayak ngurus-ngurus akta kelahiran, surat pindah, ganti plat mobil, SKCK, surat kelakuan baik itu saya juga nggak ngerti itu kenapa masih ada sampai sekarang gitu ya. Terus sama mau ngurus kematian ini. Jadi ketika ngurus kelahiran, ngurus pindah, udah banyak yang curhat secara offline gitu ya. Tapi ini tuh orang tuh, ini tuh ngurus kematian. Yang ngurus tuh masih belum selesai berduka. Terus prosedurnya seperti ini, itu bagi saya udah keterlaluan, kelewatan batas. Ya, jadi ini harus dilawan gitu. Kita misalnya banyak yang bilang ke saya gitu. Pas di konten saya ini juga banyak komen tuh satu narasinya ya teman-teman ya. Netizen tuh banyak komentarnya kayak nggak tahu Indonesia aja Bu, kalau bisa dibikin sulit kenapa harus dipermudah gitu. Tapi saya tahu Indonesia seperti itu, tapi apakah kita mau terus membiarkan Indonesia seperti itu gitu loh. Saya sekarang udah jadi seorang ibu ya. Saya jadi mikir nih kalau gue mati anak gue ribet kayak gini juga, males banget. Mendingan dia ngerjain hal yang lain dong. Gitu. Akhirnya kemarin setelah Ibu lihat lama sekali waktu pendaftaran itu gimana tuh Bu? Ya seperti yang saya ceritakan di video, telepon Om. Minta solusi. Pakai duit. Akhirnya jalur itu pun ditempuh ya? Iya, dan keluar Rabu apa Kamis gitu. Sebelum Jumat lah intinya, udah keluar, suratnya udah jadi. Tapi kan ini viral ya, kemudian respon dari pemerintah sudah adakah?
Alhamdulillah tadi pagi ada teman saya yang share katanya Bapak Wali Kota Pontianak sudah merespon, bikin video juga, bilang makasih, terima kasih juga Pak Wali. Tapi kami sekarang curiga mode on. Maksudnya respon video positif harus dibuktikan kan ya? Harus dibuktikan dengan ucapan, dengan tindakan ya? Iya, jadi jangan, kalau saya lihat tuh di Pemda-Pemda itu bikin apps atau bikin website, karena saya bikin website juga ya. Saya ngerti lah user journey, digital journey gitu. Jadi kalau ngelihat journey kayak kemarin, baru nyampe dikasih pop up, cuma bisa ngambil hari Jumat jam 2 itu, aduh saya nggak ngerti ini insinyurnya yang salah atau kebijakannya seperti apa. Sejujurnya speechless Pak Wali Kota. Itu bisa nembus di Bapak dan Kota Pontianak itu juga lumayan parah. Karena sebelum saya ngurus akta kematian itu, PBB atas nama orang tua itu harus dibayar semua. Nah di tahun 2024 tuh mama saya belum bayar. Saya ke Dispenda. Kenapa saya ke Dispenda? Karena secara online nggak bisa bayar PBB di Kota Pontianak tuh. Jadi semuanya harus datang langsung ya. Datang ke sana, terus yang lucu lagi pas datang ke sana, ya udah segini saya mau bayar pakai kris. Berarti bukan ruwet di bagian pertama aja ya. Mau bayar pakai kris nih. Terus dia bilang, Bu mohon maaf Bu, di sini cuma bisa terima uang cash ya Bu, katanya. Tapi kan Mbak juga sempat membandingkan nih dengan ekspor impor. Nah ini gimana nih? Ya itu tuh ekspor impor itu tuh karena itu tuh pertanyaan dari tim saya di UKM ID, karena kan member kami kan memang pelaku UKM. Nah jadi yang lagi rame di isu UKM itu. Tapi sayanya lagi di Pontianak pas tim nanya pertanyaan ngirim pertanyaan itu, saya responnya malah boro-boro ekspor impor dah, mau mati aja susah di sini gitu loh. Nah, jadi ada tanggapan-tanggapan yang memang saling berkaitan gitu ya. Dan ini sebenarnya masalahnya itu sistemik. Jadi kalau terima kasih TV One mengundang saya di sini. Jadi kalau boleh sistemik karena dimulai dari tidak terintegrasinya data penduduk kita dan sampai berujung sampai ke ekspor impor itu. Sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana gitu. Karena nama NIK, pusat dari NIK, terus ke NPWP. Terus misalnya saya bikin PT, kan harusnya ada NIK saya tertaut di situ. Sudah terintegrasi semua bagian itu ya? Iya, tertaut NIK saya ke PT yang siapapun saya miliki itu, terus ke nomor induk berusaha, harusnya kan journey-nya ada nyambung gitu kan ya. Nah sehingga ketika seseorang emang terus masuk ke data kepolisian, data ke lembaga permasyarakatan, semua database-nya harusnya ada ya? Ya harusnya SKCK tuh nggak perlu gitu loh. Masukin aja nomor NIK Dewi Mesari, oh nggak pernah masuk penjara, nggak pernah dilaporin ke polisi. Udah selesai gitu loh. Ini SKCK, terus ada netizen yang netizen yang curhat. Dia harus mau ngelamar kerja di kota mana. Terus karena KTP-nya masih Kota Lama, ngurus SKCK harus pulang lagi, ngurus SKCK itu kan. Ya Allah, inilah kenapa investor itu pindah ke Vietnam. Mbak, tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke cerita kronologi pengurusan surat kematian yang Mbak lakukan kemarin, akhirnya titik terakhirnya gimana nih Mbak? Apakah berhasil dilakukan ataukah ada kendala-kendala lain yang Mbak rasakan juga dalam prosesnya? Udah keluar surat akta kematiannya, udah keluar, dan itu akhirnya tuh dapat email dari Kementerian Dalam Negeri, Dinas Dukcapil ada tuh by email, terus digital. Jadi ini kan digital hitam putih yang nggak ada warnanya gitu, yang standar gitu kan. Nah, artinya kan sudah digital gitu ya. Itu makin saya bingung sih gitu. Saya proses kemarin itu untuk apa ya? Ini something wrong with the ada yang salah sama desain user journey pada sistemnya gitu. Tapi saat ini sudah selesai pengurusan dokumennya? Udah selesai, taspen juga udah akhirnya diberesin, dan alhamdulillah karena diminta tanda tangan tambahan kelurahan itu itu kan saya lumayan amazed juga ya. Biasanya kan kita bikin surat kuasa itu kan cuma dua pihak yang tanda tangan. Nah ini minta disahkan lagi sama lurah gitu.
Dan jadi semakin kemana-mana jadi saya muter lagi ke kantor lurah. Dan syukurnya lurah Sungai Bangkok di Pontianak itu loketnya bagus, kayaknya dia udah ada template tanda tangan atau gimana. Jadi nggak perlu nunggu lurahnya datang lagi gitu ya. Nunggu-nunggu lagi ya. Lagi rapat. Iya. Nggak ada lah kayak gitu ya. Jadi anak SMK yang di loket tuh udah bisa melayani saya. Nah, terus saya jadi balik lagi ke Taspen. Nah, terus kata Taspen dana santunan ASN, ibu saya guru SMP ASN, katanya baru bisa dicairkan sekitar 10 hari kerja. Nanti setelah itu dicairkan baru saya bisa nutup rekening mama saya. Gitu. Jadi belum selesai nutup rekeningnya ini. Oke, Mbak, ini kan berkaitan dengan pelayanan publik yang memang kita sebagai masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang diberikan seperti ini tuh harus lebih simpel, memudahkan masyarakat, nggak perlu ruwet dan lain sebagainya. Kalau Mbak sendiri, ini melihatnya harus gimana nih sistem-sistem yang ada setelah Mbak ngerasain journey kemarin? Harusnya mencontoh Singapura. Nah, menurut saya sangat bisa mencontoh Singapura karena Singapura itu death certificate dikeluarkan oleh dokter. Nah, jadi kalau misalnya meninggalnya di rumah gimana? Tinggal panggil dokter atau ke puskesmas, dokternya periksa. Dokter adalah orang yang menyatakan meninggal, emang meninggal nih orang gitu loh. Nah, kan seluruh dokter di Indonesia itu kan terdaftar di sistem Kementerian Kesehatan. Nah, jadi siapapun dokter di Indonesia pasti punya SIP-nya apa itu kode surat izin praktek surat izin praktek sehingga bisa login ke sistem tertentu dan disitulah dia pakai handphonenya aja itu sudah masukin bisa. Nama si fulan yang meninggal, anak pewarisnya siapa, nama saya mungkin, terus bahkan kalau bisa nama beliau sama NIK-nya aja, NIK, karena nanti anak-anaknya siapa kan keluar. Udah keluar keluar datanya langsung, meninggal, set. Di Singapura kayak gitu dan langsung kakaknya otomatis berubah. Langsung berubah. Berarti emang harus membutuhkan sistem yang terintegritas dari semua data yang kita punya. Ini juga tentunya menjadi evaluasi juga ya bagi mungkin pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Ya, kalau kita kemarin udah ada akte kematian, ngurus lagi pengurangan kakak. Jadi double ya. Belum selesai, sabar makanya. Ini tentunya jadi PR buat pemerintah juga dan kita berharap masyarakat di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti Mbak Dewi rasakan, semoga bisa mendapatkan jalan yang sama seperti Mbak Dewi rasakan saat ini. Dan kalau boleh menyampaikan aspirasi lagi, saya bercita-cita rakyat Indonesia itu berhak atas layanan publik yang sama dimanapun dia berada. Jangan kalau di Surabaya nggak gitu, udah bagus. Berarti sudah ini sama rata ya untuk seluruh daerah. Bersyukurlah kalian yang hidup di Surabaya. Tapi kalau yang di tempat lain ini loh harusnya kan sama gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mbak Dewi, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan tentunya juga menjadi evaluasi bagi kita semua agar tidak terjadi lagi hal serupa. Oke, pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda di mana mobil mewah miliaran rupiah Porsche menabrak minibus yang berisi satu keluarga di Tol Gempol, arah Sidoarjo, Jawa Timur. 7 penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit setelah terguling akibat benturan keras dari Porsche yang menabraknya. Pengguna jalan kilometer 761 Tol Surabaya Gempol mengamuk perempuan pengemudi Porsche bernomor polisi L1322DBI kemarin. Waduh, terbalik nih. Ia memaksa si pengemudi Porsche turun dan mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah menabrak dengan kencang sebuah minibus berisi 7 orang dari sebuah keluarga. Ketujuh penumpang minibus luka-luka karena tabrakan sangat kencang akibat gaya pengemudi Porsche yang ugal-ugalan di jalan tol. Pengguna jalan tak bisa menahan luapan emosi karena dalam mobil yang ditabrak mobil Porsche tersebut terdapat seorang balita. Pengemudi Porsche teridentifikasi sebagai Hazel Juwono Yu, berusia 21 tahun, warga Pakis, Surabaya. Ia melaju kencang di jalan tol, namun kemudian hilang kendali dan menabrak mobil Rush yang berisi satu keluarga. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Delta Surya, Sidoarjo.
Untuk korban di Rumah Sakit Delta Surya ada 6 orang dewasa. Alhamdulillah untuk yang balita tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi total penumpang di kendaraan ras ada 7 orang, termasuk pengemudi yang masih dapat perawatan insentif ada 2 orang. Saat ini masih sedang diobservasi di Rumah Sakit Delta Surya. Ya, hasil pemeriksaan awal kecelakaan gimana itu terjadi? Informasi untuk kendaraan Porsche dan Sport yang melaju dari arah utara ke selatan pada saat di TKP tidak bisa menguasai lajunya karena kecepatan yang informasi dari saksi itu kecepatan cukup tinggi karena kendaraan di depannya mengurangi kecepatan sehingga terjadi tabrakan, dan untuk kendaraan yang di depannya tergelincir hingga ke bahu jalan ke jalan lajur hijau. Namun, ada yang menarik dari peristiwa ini. Sesaat setelah tabrakan, plat nomor polisi Hazel menghilang. Padahal saat kejadian plat nomornya masih ada. Seperti apa kelanjutan kasus tabrakan mobil mewah ini? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaydi TV One mengabarkan. Pemirsa, selain kecelakaan mobil mewah Porsche dengan Toyota Rush, tabrakan lain juga terjadi di tol Surabaya Gempol pada hari sore kemarin. Tabrakan ini melibatkan 2 kendaraan pribadi di kilometer 746. Kedua mobil melaju dengan kecepatan tinggi di tengah kepadatan arus balik libur panjang akhir pekan. Tabrakan begitu keras hingga mengakibatkan salah satu mobil terlempar dari badan jalan keluar jalur. Kecelakaan terjadi setelah salah satu mobil yang terlibat gagal menyalip. Kedua pengemudi mobil sama-sama dalam kondisi tidak sadar akibat benturan keras. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Sore kena dilaporkan dari unit 207. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga di Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat beramai-ramai mengikuti program KB dengan sistem vasektomi. Ya, petugas mengaku kewalahan dengan antusias warga dan terpaksa membatasi jumlah peserta. Puskesmas Ciasem di Subang, Jawa Barat dipadati puluhan pria yang mengikuti program KB vasektomi. Kegiatan pelayanan KB yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Subang ini menarik perhatian warga karena gratis dan disertai uang saku sebesar Rp500.000. Para akseptor yang datang sebelum divasektomi dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan. Ya, satu kesehatan, yang diutamakan kesehatan, dicek dulu Pak. Dicek dulu kesehatan kita, ya maksudnya kemarin saya datang ke pihak klinik, langsung dicek dulu kesehatan saya, kalau saya sehat ya saya mengikuti gitu Pak. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P5A Kabupaten Subang, Rosmiati mengatakan jumlah warga yang berminat telah melampaui target, yakni 15 orang. Dari sekitar 200 pria yang mengajukan vasektomi, pihaknya terpaksa membatasi jumlah peserta saat ini, yakni hanya 60 orang. Antusias masyarakat itu luar biasa ya, karena saya udah 5 tahun di Dinas KB, saya setiap tahun itu dapat target ada 10, 12, kemarin 14 dan sekarang tahun ini 15, ternyata 15 itu saya sudah mencapai target pada waktu momentum Jawa Barat Muri ya. Nah sekarang saya membuka 1 hari, kalau saya terima itu bisa sampai 200. Usai menjalani tindakan, para peserta mendapat uang sebesar Rp500.000. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.
Pemirsa, minat kaum pria di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mengikuti program keluarga berencana melalui metode vasektomi meningkat. Kegiatan pelayanan KB ini menarik perhatian warga karena gratis dan disertai uang saku sebesar Rp500.000. Dan tentunya pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami di studio ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Devi, ini tadi kita sudah melihat tayangan bersama-sama. Ternyata banyak kaum pria yang melakukan vasektomi. Jumlahnya juga ini cukup banyak nih. Baik. Mbak Devi, gimana tanggapannya? Ya, pertama ini berarti sebuah rujukan baru bagi dunia. Karena Indonesia nggak sendirian. Ini bukan program yang kali pertama diperkenalkan kepada masyarakat. Banyak negara yang sukses, banyak juga negara yang tidak sukses. Yeah. Nah, ini tentu metode yang dilakukan di Indonesia, paling tidak di Jawa Barat, ini bisa menjadi laboratorium dunia. Kalau memang dalam waktu yang singkat, artinya tapi persiapan matang oleh pemerintahnya, maka kemudian respon masyarakat tinggi. Karena ini satu praktek yang baik, yang artinya dalam aspek kesetaraan, bahwa bukan hanya perempuan yang kemudian menanggung beban tanda kutip untuk mengelola jumlah populasi masyarakat gitu ya, lalu memastikan anak-anak yang dibesarkan mendapatkan seluruh kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, ini dapat tercapai. Karena yang perlu dipahami adalah ini jangan kemudian hanya dilihat soal vasektominya, programnya, tapi dampak jangka panjangnya, yang artinya sebagaimana misinya adalah memastikan setiap anak dalam keluarga itu betul-betul bisa terpenuhi segala hak-haknya. Mudah-mudahan dengan begini mereka bisa sekolah lebih tinggi lagi, mendapatkan asupan gizi yang baik karena memang sesuai dengan kemampuan keluarga. Nah, ini yang menjadi penting untuk disosialisasikan. Oke Mbak Devi, tapi yang bisa kita ambil petik di sini, ini ada tawaran uang sebesar Rp500.000. Apakah Mbak Devi melihat ini menjadi satu-satunya faktor utama yang membuat laki-laki ini melakukan vasektomi atau bagaimana nih Mbak Devi? Kita perlu serius melihat apa sih motivasinya gitu ya. Setahu saya pemerintah sudah cukup baik melakukan sosialisasi tentang kriteria. Kan artinya tidak semata-mata setiap orang kemudian diminta untuk melakukan vasektomi. Setahu saya itu dianjurkan bagi para laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah memiliki keturunan, maka bila mereka ikhlas kemudian diberikan penghargaan untuk berupa uang misalnya. Tapi itu kan penghargaan yang sebenarnya sangat sederhana atas keikhlasan mereka yang besar untuk juga membantu negara dalam hal ini. Nah, artinya selama itu kemudian dikomunikasikan dengan baik dan kriterianya juga sesuai, saya rasa ini akan menarik karena bisa jadi dunia akan menengok pada Indonesia. Ini sebuah metode baru yang perlu diikuti dalam hal untuk tujuannya adalah mengendalikan populasi dan memastikan hak-hak bagi setiap orang yang lahir di setiap negara. Untuk mengendalikan populasi bisa dicontoh juga oleh negara lain jika berhasil. Tapi nyatanya kita lihat sendiri ini di Subang, fasilitas kesehatan maupun tadi ya sudah diberitahukan juga kewalahan ini. Nah, Mbak Devi melihatnya seperti apa? Ya, ini kan tentu satu fakta yang baik untuk kemudian ditindaklanjuti. Artinya ketika masyarakat itu sudah bergerak, ini kan tinggal orkestrasi layanan kesehatannya. Kan yang sulit itu di banyak negara justru penduduknya yang tidak mau. Layanannya sudah tersedia tapi penduduknya tidak mau. Tapi kalau keikhlasan itu sudah muncul, ini kan tanda kutip teknis yang tinggal di follow up, yang artinya kalau memang ada sampai 200 orang dan sebagainya, mungkin nanti tinggal diperkuat titik-titik pelaksanaan vasektomi tadi, yang lagi-lagi tinggal disosialisasikan kepada kepada publik. Mbak Devi ya, tapi kalau Mbak Devi perhatikan fenomena yang baru terjadi ini antusiasnya tinggi sekali. Apakah ini Mbak Devi melihat ada perubahan pola pikir dari masyarakat kita Indonesia bahwa gender itu sama rata gitu? Ini tentu perlu riset yang lebih dalam ya, karena ini kan juga baru terjadi. Kita dalam hal ini
pendapat saya pun sifatnya dugaan, karena belum ada riset kenapa kok bisa masyarakatnya begitu cepat nih mengadopsi gitu kan. Apakah karena insentifnya, karena ada iming-iming uangnya, atau memang karena kriterianya jelas, artinya memang orang-orang yang sudah berkeluarga lalu kemudian sudah punya keturunan gitu ya. Atau yang ketiga memang ada faktor yang kalau di negara-negara yang sukses salah satunya adalah menggunakan dukungan para tokoh masyarakat, sehingga stigma atau label bahwa kalau laki-laki itu vasektomi maka kehilangan simbol laki-lakinya, harga diri dan sebagainya, itu dengan baik dibantu sosialisasinya oleh tokoh masyarakat misalnya. Kalau faktor-faktor ini ternyata terbukti berhasil, maka ini tentu bisa diadopsi di tempat-tempat lain, bahkan di negara lain. Baik, ini juga bisa diadopsi di tempat lain, dan juga tadi ya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Mbak Devi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga tentunya ini juga menjadi PR bagi kita semua ya, agar bisa berhasil. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tentunya baru-baru ini media sosial diramaikan dengan video yang memperlihatkan beberapa rumah di tengah rawa di Jombang, Jawa Timur. Rupa-rupanya pemirsa, rumah-rumah tersebut terbengkalai gara-gara menempati lokasi yang tak tepat untuk dijadikan permukiman. Zaman sekarang banyak orang yang memilih tinggal di rumah-rumah mewah alias mepet sawah. Tapi yang ini bukan mewah mepet sawah, melainkan mewah meneng tengah rawa. Kok bisa? Jadi konsepnya bukan mau ala-ala estetik sengaja dibangun di tengah-tengah rawa. 3 rumah ini sebenarnya bagian dari kompleks Bunda Asri yang dibangun pada tahun 2019. Kata warga sekitar, saat pemasaran rumah dimulai, pengembang sampai menggelar pertunjukan wayang kulit untuk menarik pembeli. Pokoknya heboh deh kata warga. Tapi kompleks itu dibangun di atas bekas tambang galian pasir. Tak lama setelah 3 rumah contoh dibangun, datanglah hujan deras yang mengakibatkan banjir dan menggenangi kompleks tersebut. Banjir diperparah dengan ketiadaan pembuangan air yang layak. Banjir pun makin tinggi hingga terciptalah genangan luas di tempat itu. Pengembang pun tak melanjutkan pembangunan kompleks di pinggir jalan tol ini dan terbengkalai hingga sekarang. Padahal pengembang berencana menciptakan lingkungan ala-ala kota satelit. Terbengkalai, Mas. Udah sejak kapan namanya? Kurang lebih 4 tahun 5 tahun ke belakang. Sebelum pandemi? Ya, sebelum pandemi. Kenapa Mas kok terbengkalai? Kayaknya karena nggak bisa dihuni sih Mas, nggak ada pembuangan, nggak ada saluran air yang bisa ngebuang air hujan, jadi rawa-rawa kayak gini. Pengetahuan warga sendiri keberadaan rumah ini awalnya seperti apa Mas? Kayaknya rumah ini dulu sebagai contoh untuk rumah yang mau dipasarkan. Terus? Ya terus keadaannya seperti ini, airnya nggak bisa keluar, banjir, terus terbengkalai Mas. Ya kayaknya sih dulu dengar-dengar kayaknya mau ada dibangun sekolahan juga sih Mas, dari tingkat sekolah dasar sampai menengah ke atas. Dulu sempat dibuka ini Mas? Sempat diresmikan? Sempat. Peresmiannya pakai apa dulu? Pagelaran wayang kulit Mas. Nah, gara-gara situasi rumah saat ini terbengkalai di tengah genangan air, warga pun menyinggung keangkeran rumah-rumah itu. Berkali-kali sih lewat situ, kemarin juga lihat di TikTok lagi viral ya. Itu kayaknya memang nggak bisa dihuni sih Mas, karena banyak air, rawa-rawa, bekas galian juga. Terus warga mengetahui sempat dibuka atau gimana itu Mas? Pertunjukan apa? Sih infonya sempat diresmikan ya dengan wayang kulit. Mas, infonya juga waktu wayang kulit itu ada kejadian mistis.
Soal angker nggak angker, serahkan saja deh sama influencer pemburu hantu. Yang jelas, pengembang gagal membangun kompleks ini gara-gara tempatnya yang tidak layak, yaitu bekas tambang pasir. Sampai sekarang juga belum terjawab, mengapa tidak ada sistem drainase di sana hingga membuat kompleks tersebut tergenang lama. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada kabar selanjutnya terkait dengan pasangan suami istri yang tewas. Ini terjadi di Puri Anggrek, Kelurahan Teriti, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Diduga jadi korban perampokan pemirsa. Istri tewas dalam kondisi terikat sementara tubuh suami ditemukan di dalam karung tidak sadarkan diri. Warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Tritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, digegerkan dengan dugaan perampokan yang terjadi di salah satu rumah yang berada di Blok G10 nomor 11. Kecurigaan timbul saat subuh tadi. 2 orang anak korban yang masih di bawah umur keluar rumah dan berteriak minta tolong. Salah seorang warga kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati pintu rumah di bagian belakang sudah dijebol. Suami ditemukan di dalam karung, sementara sang istri ditemukan terikat di dalam kamar. Warga pun segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Saya dengar suara azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu. Saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok. Saya bangun, saya keluar, saya lihat di belakang saya nggak ada, penasaran. Saya keluar pagar. Anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil sekitar umur 7 sama sekitar segitulah anaknya. Minta tolong, nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Saya teriak minta tolong, datang tetangga 2 orang. Kami masuk dari belakang rumahnya karena pintunya yang depan digembok. Usai pasangan suami istri tersebut dievakuasi, rumah langsung diberi garis polisi. Polisi masih menunggu hasil visum penyebab kematian sang istri, sementara sang suami dalam kondisi selamat dan telah dibawa ke rumah sakit. Jadi pada pagi hari ini kita cek ke TKP adanya dugaan baru dugaan dan ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Di korban juga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Dari suami korban itu juga masih ada di rumah sakit. Kita akan coba mencari keterangan dari suami korban apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Penyelidikan polisi masih berlangsung hingga kini. Ada dugaan pasangan suami istri tersebut menjadi korban perampokan. Namun penyidik kepolisian masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kasus suami istri tewas diduga menjadi korban perampokan di Serang, Banten, kita sudah terhubung dengan saksi, yaitu adalah Adinda. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Baik, tentunya sebelumnya saya dengan Adinda, ya. Turut berduka cita dengan apa yang terjadi di sana. Mbak Adinda, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya, Mbak? Ya, kronologi kejadian dari ini ya Mbak, korban ya, suaminya, suami almarhum. Jadi kronologinya tuh sebelum tidur mereka ada dengar suara di kamar, kebetulan lagi pisah kamar sama anaknya. Jadi suami mendengar suara gesekan dari pintu belakang, dari pintu dapur. Kemudian suami keluar buat ngecek, ternyata pintu dapurnya udah kebuka atas bawah. Pas posisi mau ngelihat sekitar, suami langsung dicekek oleh pelaku. Dan kemudian dari belakang ada yang nutup kepala,
kemudian dipaksa masuk ke karung. Setelah itu udah nggak ada kayak yang diingat oleh korban, udah nggak ada Mbak, soalnya dia udah dipaksa masuk buat ke karungnya, pingsan, dan di kepalanya juga dipukul. Oke, Mbak Dinda, ini Mbak Dinda ataupun saksi-saksi lainnya mengetahui adanya orang yang terluka di dalam rumah ini kapan, Mbak Dinda? Pagi Mbak, saksi pertama itu ngelihat pas jam 4 subuh, habis ini sholat subuh. Kemudian saya ditelepon oleh sepupu saya jam 5 subuh. Di jam 5 itu suami udah dibawa ke rumah sakit dan istri masih tergelentang di kamar, di tempat tidur. Posisi Mbak Dinda, posisi almarhum korban, ya? Iya, silakan dilanjutkan Mbak Dinda. Kenapa Mbak? Maaf. Ya, posisi almarhum tergelentang, posisi tangan juga diikat, tapi ikatannya udah dibuka oleh saksi pertama Mbak. Oke, baik. Mbak Adinda, ini informasinya ada perampokan yang dilakukan di sana. Apakah ini pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah ada kejadian serupa di daerah Anda? Kalau di sekitar sini, ini baru pertama kali Mbak. Belum pernah terjadi. Oke. Mbak Dinda, barangkali Anda juga mengetahui informasi dari pihak kepolisian, apakah sudah menemukan tersangka ataupun pelaku ini, Mbak Dinda, singkat saja? Belum ada Mbak, kita masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian dan tim penyidik Mbak. Oke, baik. Mbak Dinda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menjelaskan bagaimana kronologinya. Kami juga masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian. Selamat kembali beraktivitas Mbak Dinda, sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak. Dan pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pengadilan Militer 1 Medan menggelar sidang terhadap terdakwa mantan Kepala Pusat Koperasi Kartika, Kolonel Purnawirawan Igit Donolego atas tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan penggelapan. Pengadilan Militer 1 Medan kembali menggelar sidang pemutusan kerjasama secara sepihak pengelolaan lahan sawit seluas 714 hektar antara PT Poli Kartika Sejahtera atau PKS dengan Puskopkar Bukit Barisan dengan terdakwa Kolonel Purnawirawan Igit Donolego. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan tambahan saksi atau dihadiri langsung oleh pelapor, yakni adalah Santo Sumono dan terdakwa Kolonel Purnawirawan Igit Donolego. Kami minta seadil-adilnya putusan, soalnya beliau yang terbawa itu menyalahkan jabatan. Jadi banyak yang beliau ngomong itu tidak sesuai dengan jabatan. Kita orang yang Pemirsa, tentunya usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali lagi menemani Anda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menyesalkan kondisi tenda Arafah yang dinilai tidak manusiawi. Tim UAS menilai fasilitas jemaah haji di tenda Arafah menyulitkan jemaah haji Indonesia. Padahal pemirsa, dalam rapat panja bersama Dirjen PHU, Kementerian Agama dan DPR RI menjanjikan fasilitas tempat tidur jemaah haji yang nyaman. Tim UAS DPR RI menilai fasilitas jemaah haji tahun 2025 tidak manusiawi karena terlalu padat. Tim pengawas haji DPR RI mendesak Syarikah untuk segera membenahi kekurangan tenda Arafah sebelum masuk ke puncak haji. Pasti ini akan terjadi lagi nanti penumpukan jemaah yang saya katakan ini seperti tidak manusiawi ya. Bayangkan dalam satu tenda diisi oleh orang 300, padahal layaknya itu cukup untuk orang 200. Sehingga tidak ada space untuk jarak antara tempat tidur dengan tempat tidur yang lainnya. Pemirsa, beberapa hari jelang puncak haji, layanan bus sholat menuju Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi operasionalnya dihentikan sementara waktu.
Jemaah haji yang ingin ke Masjidil Haram kini harus berjalan kaki dari hotel. Pemirsa, bus akan kembali beroperasi 10 Juni mendatang usai rangkaian puncak haji. Beberapa hari menjelang puncak haji, layanan bus sholawat operasionalnya dihentikan sementara sejak 1 Juni 2025 oleh otoritas setempat. Jamaah yang biasanya keluar masuk Masjidil Haram menggunakan bus sholawat kini harus berjalan kaki dari hotel. Bis sholawat menjadi sarana transportasi favorit jamaah dari seluruh dunia yang hendak ke Masjidil Haram. Beroperasi selama 24 jam dan melayani semua rute di wilayah kota Mekah. Otoritas setempat akan kembali operasikan bus sholawat pada tanggal 10 Juni 2025 nanti. Sementara sejumlah persiapan terus dilakukan semua pihak agar proses puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina nanti bisa berjalan lancar. Masih tentang pelaksanaan ibadah haji, pemirsa, jelang puncak haji, Kerajaan Arab Saudi menyiagakan fasilitas kesehatan untuk melayani jamaah selama 24 jam. Di Mina, pemirsa, fasilitas kesehatan disiagakan penuh 24 jam setiap hari. Sistem pelayanan yang terintegrasi digital memungkinkan pengambilan keputusan medis secara cepat dan juga akurat. Seluruh data pasien tersambung melalui digital hingga penggunaan AI dalam proses diagnosis. Pemerintah Saudi juga menggunakan drone yang dinilai efektif dalam menangani kondisi darurat. Pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar ibadah haji 2025, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Maria Assegaf yang berada di Mekah. Maria, silakan dengan informasi Anda langsung dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi, Nadila dan juga Rehana, apa kabar Anda di sana? Saat ini saya sudah berada di Jeddah untuk menunggu keberangkatan menuju ke Mina, karena hari ini kami dijadwalkan untuk mengecek secara langsung bagaimana kemudian kondisi dan juga persiapan dari Kementerian Air untuk kemudian memastikan bahwa nantinya pada saat puncak haji berlangsung, jutaan dari jamaah haji yang berada di Armusna tidak akan dehidrasi dan juga fasilitas kondisi air bahkan juga kualitas dari air terjaga sehingga tidak ada yang kemudian mengalami kendala di sana. Dan kalau boleh kami sampaikan, kemarin kami juga berkesempatan untuk mengunjungi bagaimana kemudian fasilitas kesehatan secara langsung. Kami melihat betul bagaimana kemudian kontrol panel di posko fasilitas kesehatan dari pemerintah Arab Saudi berjalan 24 jam full. Bahkan kami juga sempat melihat pada saat mereka menerima panggilan bantuan kesehatan, 2 detik kemudian mereka pun langsung memberikan solusi dan juga sudah tiba untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi para jamaah tersebut. Masya Allah, jadi ini kemudian nanti akan dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bisa menjangkau pelayanan fasilitas kesehatan bagi seluruh jamaah. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya setiap negara telah memiliki posko kesehatan masing-masing di sejumlah maktab. Idealnya memang di setiap maktab atau 100 orang kemudian harus tersedia 1 dokter dan juga 1 tenaga medis. Namun kalau kita lihat saat ini pemerintah Indonesia nampaknya jumlah tenaga medis sangat berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat pula pemirsa saat ini di mana kondisi cuaca ekstrim yang begitu luar biasa, bahkan 45 derajat hingga 51 derajat. Ini tentu menyulitkan di mana saat ini hanya tersedia sekitar 1.000 tenaga medis dan juga dokter saja yang kemudian akan berjaga di Armusna memberikan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Yang ini, angka ini hanya 50% dari jumlah ideal. Tapi pemerintah Arab Saudi memastikan bahwa sudah memberikan pelayanan dan juga mempersiapkan pelayanan secara modern dan juga responsif di mana mereka menggunakan teknologi drone tadi seperti yang Anda sampaikan, dan juga kemudian AI. Drone ini menarik karena pada biasanya maupun
hingga tahun kemarin saja pemberian atau distribusi obat-obatan itu dilakukan secara konvensional. Namun kali ini pada tahun ini inovasi diberikan di mana nantinya pengantaran obat-obatan akan diantarkan menggunakan drone yang biasanya memakan waktu 20 menit ini bisa dipangkas hanya dengan 6 menit saja. Artinya memang pelayanan responsif akan diberikan di sana, lagi-lagi tujuannya untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para jamaah agar dalam kondisi sehat meskipun cuaca cukup ekstrim di sana, sehingga para jamaah haji dapat melaksanakan dan juga menunaikan ibadah haji mereka di dalam puncak haji di Araf Musna secara khusyuk dan juga dalam kondisi yang sehat. Karena dikhawatirkan paling tidak ada 3 penyakit yang kemudian berpotensi terjadi pada saat puncak haji nanti di Araf Musna dengan cuaca ekstrim hingga mencapai 51 derajat, yaitu adalah heat stroke, kemudian dehidrasi dan juga kelelahan akibat panas. Ini yang kemudian selalu diwanti-wanti oleh pemerintah Arab Saudi dan juga Kemenak dan juga Menteri Agama kita Kiai Haji Nazaruddin Umar kepada seluruh jamaah, bahkan juga kepada seluruh petugas medis di sana, bahwa sebelum kita kemudian menuju ke Arafah, banyak-banyak istirahat, kemudian juga membatasi aktivitas yang berada di luar ruangan pada saat cuaca sedang terik-teriknya atau berada di siang hari. Tapi kalau kita lihat, subhanallah, memang tadi disampaikan bahwa musholawat memang sudah dihentikan. Namun kalau kita melihat, kami sempat melihat tadi pagi bagaimana kondisi di Masjidil Haram betul-betul luar biasa, semakin dibanjiri oleh para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah mereka di sana. Mengingat ini adalah momen penting bagi mereka menuju jelang puncak haji di Arafah, mereka betul-betul melaksanakan ibadah mereka secara khusyuk, berjalan bahkan lebih dari 3 km menuju ke Masjidil Haram untuk dapat melaksanakan ibadah mereka, yaitu salah satunya adalah umroh wajib mereka, terutama bagi para jamaah yang memang masuk dalam kloter terakhir kedatangan mereka dari Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni kemarin. Baru pagi hari tadi mereka sudah, sebagian dari mereka sudah mulai melaksanakan umroh wajib. Dan saat ini pula kalau kita lihat memang tidak hanya dari kesehatan saja, tapi juga dari segi keamanan. Pemerintah Arab Saudi juga mempersiapkan keamanan dengan tingkat yang semakin ketat dibandingkan dengan tahun kemarin. Kami pun juga mengalami. Biasanya dari Jeddah menuju ke Mekah kami hanya butuh sekitar 1 jam saja. Namun sejak kemarin kami kemudian mendapatkan berbagai pemeriksaan secara ketat, visa kami diperiksa, kemudian juga kami juga diintegrasi bagaimana kemudian para polisi masuk ke dalam bus dan juga mobil-mobil untuk mengecek secara satu persatu. Dan ini memakan waktu hingga kemudian 3 hingga 4 jam perjalanan kami dari Jeddah menuju ke Mekah. Ini untuk menghindari adanya haji ilegal yang memang isu ini juga cukup marak di Arab Saudi, di mana kemarin kami sempat mewawancarai Kepala Kepolisian atau Keamanan di Arab Saudi. Mereka menyatakan bahwa ada lebih dari 296 warga yang kemudian masuk secara ilegal ke Mekah dan juga kemudian sudah dipulangkan kembali tanpa izin, karena memang aturan mereka jika ada yang masuk tanpa izin, tanpa menggunakan visa haji akan langsung dideportasi. Mereka juga kemudian sudah menyita ada lebih dari 90 ribuan perusahaan atau company yang dinyatakan ilegal, dan ini juga menjadi salah satu pintu masuk bagi para haji ilegal untuk bisa mencapai kota Mekah. Dan ini betul-betul menjadi upaya dari pemerintah untuk bisa memberantas hal tersebut agar para jamaah betul-betul bisa menjalani ibadah mereka secara nyaman, khusyuk, agar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Arab Saudi ini bisa betul-betul ditaati. Jadi paling tidak hari ini kami akan memantau bagaimanakah kemudian kondisi persiapan air di Araf Musna untuk puncak haji pada tahun ini. Nadila dan juga Rehan, doakan kami di sini ya. Saya Sira Safra juga Reza Sinambela agar selalu sehat dan juga lancar ibadah kami di sini. Salam untuk teman-teman di Indonesia. Kembali ke studio. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Maria Assegaf atas laporan Anda dari sana. Selamat kembali beraktivitas, selamat kembali beribadah, dan juga titip doa untuk Rehan dan juga Nadila. Iya, betul sekali. Terima kasih Maria. Kita ke kabar lainnya pemirsa, polisi membongkar sindikat jaringan tindak pidana perdagangan bayi dengan dalih adopsi anak dari keluarga tidak mampu. Polisi menangkap 4 pelaku yang sudah menjual lebih dari 10 bayi di wilayah Jawa Timur dan juga Jakarta. 4 orang sindikat perdagangan bayi ditangkap tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi setelah melakukan penyelidikan adanya dugaan jual beli bayi dengan modus mengadopsi bayi dari keluarga tidak mampu.
Modus para tersangka adalah dengan mencari ibu hamil atau yang akan melahirkan namun dengan kondisi ekonominya yang lemah dan bersedia menyerahkan bayinya dengan dalih adopsi dan mengganti biaya persalinan sekitar 3 juta rupiah. Dari pelaku bahwa orang tua yang menjual anak disampaikan bahwa dia akan mengadopsi. Jadi bukan iming-iming, dia mengadopsi. Tapi dalam hal ini pun ada transaksi sehingga yang orang tua yang melakukan jual anak ini meskipun dia kan tidak mampu juga akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah bayi didapat, sindikat ini kemudian mencari adopter atau pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan meminta sejumlah uang dengan dalih mengganti biaya persalinan yang mencapai 15 juta rupiah. Besarnya keuntungan yang didapat membuat para tersangka hingga kini sudah menjual lebih dari 10 bayi di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta. Polisi juga mengamankan barang bukti beberapa surat keterangan lahir, perjanjian penyerahan anak, 1 unit mobil yang dipakai untuk menjalankan aksi, handphone dan buku rekening yang dipakai untuk transaksi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi unik dan juga menarik untuk Anda dari wilayah Gresik, Jawa Timur. Karena pemirsa, Festival Tumpeng 1000 bungkus nasi kerawu khas Gresik setinggi 3 meter diserbu ratusan pengunjung di wisata Wagos Gresik. Bahkan para pengunjung berdesak-desakan pemirsa dan saling dorong lantaran takut tidak kebagian. Mohon kesadarannya untuk berdiri, biar yang belum dapat bisa maju. Inilah kemeriahan Festival Tumpeng 1000 bungkus nasi kerawu volume 3 yang digelar komunitas wartawan Gresik di wisata alam Gosari Ujung Pangkah sebagai puncak peringatan Hari Pers Nasional. Ratusan pengunjung yang takut tidak kebagian nasi kerawu gratis khas Gresik ini rela sejak pagi hari memadati lokasi acara Festival Tumpeng 1000 Nasi Kerawu. Bahkan pengunjung yang didominasi ibu-ibu dan remaja yang penasaran dengan gurihnya nasi kerawu langsung merengsek ke area panggung meskipun acara belum selesai. Mereka pun terlibat aksi berdesak-desakan dan saling dorong demi mendapatkan sebungkus nasi kerawu yang dibagikan dari atas panggung oleh panitia. Semua bakal kebagian. Festival Tumpeng 1000 bungkus nasi kerawu volume 3 ini diadakan komunitas wartawan Gresik untuk mengenalkan masakan khas Gresik di tingkat nasional hingga internasional. Ya, yang sebelah situ, sebelah utara. Sebelah utara. Ini volume 3 Festival Nasi Kerawu dan alhamdulillah ditempatkan di Wagos, tempat pariwisatanya teman-teman desa. Untuk juga mengenalkan secara nasional, secara internasional. Kalau orang Kabupaten Gresik mungkin sudah banyak yang sudah tahu tentang wisata Gosari ini dan juga untuk meningkatkan orang-orang yang datang di wisata Gosari ini. Rencananya festival serupa akan digelar di tahun-tahun berikutnya dengan menyajikan keunikan dan kelezatan aneka masakan khas Gresik, sekaligus untuk membangkitkan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar petang bersama dengan rekan-rekan kami. Saya Nadila Sari dan juga rekan saya Rehana Mezia, mewakili segenap yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.